Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Baik, selanjutnya ya, kita masuk ke materi ke-9 ya. PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Baik, nah pembahasan kita pada pertemuan 9, materi ke-9 yaitu terkait peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ya. Jadi peran mahasiswa ya dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena mahasiswa nantilah estafet ya. Dan nanti kalianlah yang akan mengisi posisi strategis di instansi pemerintahan, swasta dan sebagainya ya. Nah, jadi peran strategis mahasiswa ya kita melihat histori sejarah ya, di mana gerakan mahasiswa ya, sebagai agen exchange ya, sebagai agen perubahan, kemudian memiliki daya kritis, kemudian tingkat intelektualnya yang cukup dan juga etika ya, etika paling tingginya ya. Jadi gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan ya dari sejarah bangsa Indonesia ini sejak dulu ya gerakan mahasiswa itu ada gerakan malari ya, kemudian ada gerakan untuk kebangkitan nasional tahun 1908 dan lahirlah Sumpah Pemuda ya tahun 1928 Oktober, sehingga melahirkan dari Sumpah Pemuda ini adalah proklamasi kemerdekaan 1945 ya, di mana saat kemerdekaan itu para pemuda menculik Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1966 terjadi gerakan mahasiswa juga Tritura, 3 tuntutan rakyat ya, yang ada juga gerakan dari sisi mahasiswanya. Nah, kemudian pada tahun 1998 yaitu adalah reformasi ya. Reformasi yang ibaratnya melakukan impeachment ya terhadap Presiden Soeharto. Kemudian 2019 ya, masih adanya unjuk rasa mahasiswa, gerakan mahasiswa terhadap penolakan RKUHP, kemudian meminta revisi Undang-Undang KPK dan berbagai macam undang-undang lainnya ya. Bahwasannya dampak korupsi ya, fakta dampak korupsi ini sangat masif ya, merusak kehidupan negara, bangsa, dan ini kita tidak bisa biarkan ya. Maka dari itu ya harapannya mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu membersihkan nama Indonesia dari tindakan korupsi ya, dengan cara menjaga integritas ya. Dengan cara menjaga integritas diri dan juga menghindari perilaku koruptif. Ya, lebih ini tidak usah kita ke Indonesianya, ya ibarat kata mahasiswa yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah estafet ya, akan pasca kuliah, kemudian ya pekerjaan dan sebagainya, maka harapannya mahasiswa yang ada di Sumatera Utara dapat membersihkan nama Sumatera Utara ya, karena kita tahu beberapa kali gubernur Sumatera Utara terkena tindakan korupsi ya. 3 periode saya kalau nggak salah ya. Jadi ya marilah nanti mungkin dari kalian ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha. Mari kita bersihkan ya. Kita hindari perilaku-perilaku yang koruptif. Nah, kapan perbuatan disebut itu koruptif ya? Pertama yang mengingkari integritas, kemudian melanggar hukum, peraturan Assalamualaikum, Pak. perundang-undangan. Izin ya, Pak. Nggak bisa mengaktifkan kamera karena lagi di jalan. Waalaikumsalam ya, boleh silahkan.
kemudian merugikan pihak lain ya, pihak lain di sini orang lain, lingkungan, dan sistem. Nah, ini ya, saya dapat gambarkan ini ada contoh perilaku koruptif di sekitar kita ya. Ini di lingkungan ini, lihat nih di sekolah, maupun baik di sekolah SMA maupun perguruan tinggi ya, di kampus titip absen. Nah, mungkin titip absen saya dulu udah pernah kali ya, titip absen. Kemudian ya seakan-akan hadir di dalam kelas, padahal tidak, karena titip absen ya. Ini dia ya. Kemudian melakukan plagiarisme, kemudian mengakui hasil kerja orang lain ya. Ibaratnya hasil karya orang lain diambil dan mengakui itu adalah hasil karyanya sendiri. Kemudian misalnya pada saat ini nih kuliah online, ya seolah mengikuti kelas online padahal tidak. Maksudnya di sini adalah ya ikut join dalam hal Zoom meeting, tapi ya entah kemana orangnya, kan gitu ya. Ya ini perilaku koruptif lah ini ya. Ini dia. Ya semoga di kelas ini tidak ada seperti itu ya. Nah, kemudian peran mahasiswa itu di dalam pemberantasan korupsi ada di lingkungan keluarga, di mana di lingkungan keluarga yaitu kepatuhan ya kita pada norma dan aturan keluarga yang ada di rumah. Dan juga kita harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan barang milik ya secara bersama. Dan juga tentunya yang paling penting adalah kesesuaian gaya hidup dengan besarnya penghasilan kita ya. Jadi ada peribahasa jangan tidak dari besar pasak daripada tiang ya. Jadi ya marilah kita hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan penghasilan kita. Dan jangan juga berlebihan ya. Karena berlebihan itulah nanti yang bisa mengarah kepada perilaku koruptif ya. Kemudian di lingkungan kampus, nah, peran mahasiswa seperti apa? Ya di sini adalah kedisiplinan dalam menghadiri perkuliahan ya, kemudian kejujuran dalam melaksanakan tugas dan juga ujian, kepatuhan, patuh kita terhadap aturan-aturan yang ada di kampus ya. Misalnya kita sebagai panitia nih dalam kegiatan di kampus, misalnya di organisasi kemahasiswaan, ya kita harus dapat mempertanggungjawabkan anggaran di dalam kegiatan secara transparan, terbuka, dan jujur. Ya. Kemudian di lingkungan sekitar, ya. Nah, di lingkungan sekitar di sini bagaimana perilaku kita sebagai warga maupun sebagai masyarakat ya tentang kedisiplinan kita tentang kedisiplinan kita membuang sampah ya pada tempatnya, kemudian kepedulian kita terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan bagaimana kita dapat keterlibatan kita dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan kita ya. Nah, kemudian apabila kita menjadi pengurus RT ataupun RW, tentunya kita harus melaksanakan tugas ya untuk melayani warga dan memimpin warga. Kemudian keterbukaan kita dalam pengelolaan dana warga. Dan juga kita harus mensetarakan perlakuan kita kepada semua warga, tidak harus ada tebang pilih ya atau pilih kasih ya. Baik, jadi demikian ya untuk materi kita pada materi ke-9 yaitu peran strategis mahasiswa dalam mengatasi, menghindari korupsi ya, perilaku yang koruptif. Dari sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau